nggak ada randa atau janda atau ibu, nggak ada. Statusnya pelajar dan mahasiswa. Dia juga seorang mahasiswa. Yang saya amati, yang saya soroti bukan masalah Agusnya, tapi bagaimana sosok dengan keterbatasan itu kok bisa sih yang tergiur perempuan tergoda kalau lihat dari fisik kan saya sampai tertarik ya. Ini pandangan saya aja. Gitu. Dihipnotis Cina Pak. Sebenarnya bukan hipnotis ya ini. Dijebak Ada nggak dijebak. Itulah namanya perempuan. Kenapa saya bilang perempuan lemah dengan rayuannya itulah Agus itu sosok bukan dia penyanyi hipnotis. Jangan langsung ke mistis dulu ya. Kita ini intelektual. Kita belajar kaji secara keilmuan. Ada yang namanya ilmu bahasa, apalagi kalau dikaitkan dengan orang bahasa ya seperti saya, ada yang namanya psikolinguistik, ada namanya sosiolinguistik, bagaimana mempelajari bahasa di tingkat sosial, bagaimana mempelajari bahasa secara psikologis. Nah, orang yang diberikan itu kan psikologisnya terganggu, ya kan? Iya. Dia tahu kelemahannya sehingga muncullah bahasa-bahasa nih. Kalau saya laporkan ke orang tua kamu atas apa yang kamu lakuin selama itu dengan pacar kamu, kan gitu kan? Otomatis kan makin terganggu. Harus memanfaatkan itu. Ayo ikut dengan saya, dan saya akan bantu. Jadilah seperti yang kasus-kasus. Nah, yang menjadi sorotan lemahnya bukan hukum perempuannya itu sendiri. Kenapa? Karena disitulah kelemahan kalau tidak dikasih omongan yang langsung menyentuh hatinya, dia akan terkaya, akan kelopak-kelopak dengan sendirinya. Ya, apa saya nggak tahan rayuan belum? Karena yang rayuan bukan orang yang kamu suka. Nah, coba kalau orang yang kamu suka, itu rayuan kamu juga pasti kamu mau apapun yang diminta. Itulah kelemahan bro. Makanya hati-hati. Setiap kita keluar rumah minimal membaca doa Bismillah. Sehingga kita tidak mudah terperdaya. Yang memang saya nggak gampang terayu, iya yang merayu ini memang orang yang nggak suka, yang nggak kita sukai. Ya iyalah, orang dari kitanya sendiri sudah menolak, tiba-tiba dia jadi nyempil kan. Tapi hati kecil kita ada sinyal-sinyal suka, ya. Terus tiba-tiba dia ngomong-ngomong merayu gitu, udah terkonek tuh. Positif bilang positif langsung muncullah. Baru disenyumin saja sudah ya. Nah, itu yang soroti bukan masalah itunya. Saya hanya melihat dari sisi keilmuan. Kenapa Agus bisa seperti itu? Dia bukan berkaitan dengan dia hipnotis, enggak. Dia jago pandai berbahasa. Makanya orang bahasa itu jagonya di situ. Satu dua cewek gampang aku pengalaman. Itulah ilmu bahasa. Kita bisa merayu orang lain agar. Nah, kalau kita menempatkan posisi positif itu akan menguntungkan. Tapi kalau negatif ya contoh kasus Agus. Positif apa Pak? Dunia marketing. Ya. Dunia marketing itu butuh rayuan. Kok bisa merayu itu? Oh, kita harus merayu orang untuk membeli produk kita. Kita harus merayu orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kamu bikin butik, bikin baju. Kamu apa yang harus bisa merayu orang lain agar berbelanja di butik kamu. Itu kan butuh keterampilan. Ya, makanya ada istilahnya komunikasi digital. Nah, bagaimana merayunya dengan digital? Kamu bikinlah poster, bikinlah ini, bikinlah laptop, laptop itu
online shop begitu jualan kan, mereka yang jualan itu kan bahasanya, ayo kakak, tanya-tanya dulu kakak. 5 menit lagi 5 menit, tahunya 2 jam aja ya. Itulah bahasa. Ayo Bang, hanya hari ini saja diskon 50%. Kita besoknya buka lagi kita punya sama aja, hari ini saja diskon 50%. Itulah namanya rajuan dalam bahasa. Nah itu dari sisi positif. Tahu nggak maksudnya? Kalau digunakan negatif ya contohnya dari kasus Agus gitu ya. Tapi untuk positifnya ya dunia marketing begitu. Silakan kakak yang baru gabung, kakak layanan dulu karena hari ini kita diskonnya 50%. Hanya di hari ini. Besok kita buka lagi TikToknya dia masih sama bahasanya. Siapa yang tipu? Kita karena rayuan, karena bahasanya. Itulah namanya bahasa. Padahal kita udah cekot, diskonnya harganya malah naik diskonnya 20%. Nah itulah bahasa-bahasa ya, makanya gampang yang sering belanja paket siapa? Bapak kamu atau ibu kamu? Dua-duanya. Siapa? Yang sering belanja paket siapa? Saya. Lain eta tuh juga dulu. Yang sering belanja kan perempuan. Kalau saya sering belanja, tapi saya nggak belanja langsung, saya kirim lihat istri. Biar saya kuat. Enggak ya, beda jauh. Miripnya, mirip. Tinggal dicekot atau enggak? Apanya virtualnya itu? Kok mirip? Kayak salin. Iya ya, beda tuh. Mirip ya doang. Enggak, beda. Beda. Yang matanya jauh. Enggak sudah juga. Tapi mana ya lagi enggak lebih gitu. Oke, untuk pembelajaran ini saya akan emang di kasih semangat belajar yang seragam lain. Untuk hari ini pertemuan pertama karena kelas ini baru ini, saya hanya memaparkan ini saja materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ada pertanyaan terkait materi yang akan kita pelajari? Untuk drama kan urusannya harus dipentaskan ya. Tapi karena kita basicnya SMK, saya tidak terlalu fokus dengan pementasan drama karena memang poin penting SMK itu kan hanya memberikan pembelajaran atau pengetahuannya saja. Artinya gini, jangan sampai setelah di luaran setelah lulus kamu ditanya sama anak kamu nanti di depan nggak tahu drama itu apa ya begitu. Setidaknya kita paham apa itu yang dimaksud dengan drama ya, sebatas pengetahuan kita pelajari pelajaran secara teori saja. Saya akan mempelajari drama, praktiknya kan pentas. Kenapa nggak pentas? Itu waktu ya, tidak waktu. Duanya materi pentas drama bukan materi. Buat apa Pak? Tinggal pentas saja. Ya minimal beli cahaya, kita tuh latihan dulu cahaya aja. Kan nggak ujung-ujung sekarang praktis sekarang pentas nggak bisa begitu. Itu proses apa latih? Masa latihan dulu cahaya aja. Pasti akan yang minimal ongkos kamu itu latihan itu akan nambah mampu. Apalagi kalau sudah berbicara properti. Jadi apa misalkan harus beli baju ini harus rumah sewa kan sudah orang terus kawin ya, mau di dia lumayan anggarannya, makanya saya hanya lebih kepada dia kawin ini saya pamit mau pentas iya soalnya ini pasti dipastikan juga mau pentas. Sekarang kalau pentas waktu dan anggaran masih cukup. Belum saya harus melobi guru mapel lain. Tiba-tiba Pak pengen latihan tapi mata pelajaran ini bayarnya sama Bapak di sini. Ya kan harus melobi. Di sini gitu kan? Ya contoh kecil kamu latihan upacara aja. Makanya yang WA saya, Pak izinnya saya nggak ke kelas saya mau latihan upacara kan bagian. ini kalau mendarat Enggak, artinya jam guru mapel lain harus dipakai untuk latihan upacara. Makanya jangan sampai kok
Ya, ayo praktek, ayo. Semuanya kalian. Kalau sepakatannya banyak, nggak usah Pak. Oke, kita fokus di prosedur dan akal saja. Drama kita harus pelajari, tapi hanya sebatas teori. Ya, dalam kenyataan sebenarnya kamu pernah praktik drama, kamu jago berdrama, merasa nggak? Merasa nggak? Rasa kalau minta uang ke mama. Iya, nggak punya uang. Asal muka memelas di karunyaun. Wah, rumah. Malah beli rumah dua atau beli kuota. Alasan apa? Tugas banyak. Tahu-tahu tulis sekolah kita doang. Kalau tugas nggak ada. Dan bagian ini drama. Maka itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Saya hanya sampai sini dulu untuk pertemuan sekarang. Selebihnya baru kita fokus ke materi pertama prosedur. Kalau masih ada waktu silakan dicari dulu terkait dengan prosedur sehingga pertemuan berikutnya sudah enak. Apa yang dicarinya seperti biasa masih ingat mungkin? Iya, tujuan jenis terus strukturnya dan kayak ciri-ciri nggak perlu lah karena udah jelas kalau kayak ciri-ciri udah pasti itu kaidah kebahasaan. Baik, hanya tujuannya apa yang pasti jenisnya ada juga kalau salah strukturnya ada juga nanti ada perbedaan kalau jenisnya apa strukturnya akan berbeda juga. Itu silakan dicari dulu di sisa waktu kalau kita masih lama sehingga pas di rumah nggak ada kegiatan, nggak ada istilah tugas, nggak ada istilah PR ya. Karena kita waktu kita masih ada kurang lebih 12 waktu ya. 11.40. Ya itu 12.40. Itu kalaupun misalkan nggak sempat waktunya berarti pertemuan depan. Ya setidaknya sudah ada gambaran, tinggal searching dulu hari ini baru bisa baca-baca. Pas TK gue. Oke, terima kasih sekali. Silakan dilanjutkan ke Bapak yang lain dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. It's me. Tadi plastik. Yang belum dapat nomornya. HD. Ini Naj. Ini teh. Ya. Ih, Kayla. Ini Nat. Review kecil. Nih.